Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walamma duriba Amir bin Fuhairah, ketika Amir bin Fuhairah terpukul birrumhi dengan tombak, ketika dia terkena tombak, wa nafadha min dhahrihi ila sadrihi, tembus dari punggung sampai dada, jelek mancing dadanya. Qal fuztu wa rabbil Ka'bah, menang, aku sekarang menang, demi Tuhan Ka'bah aku menang. Fuztu, saya berbahagia, saya menang, saya beruntung, alhamdulillah untung, demi Tuhan Ka'bah saya beruntung. Wa kana ba'dul awliya majzuman, kena penyakit jazam. Apa jazam? Baros sorok tuh. patek ya. Wahwa yad'u lil marda, tetapi dia mendoakan orang-orang sakit. Orang-orang yang sakit didoakan oleh dia. Fayabra'una min hainihim, spontan mereka sembuh didoakan. Padahal wali niku lagi sakit dewek. Wong sakit tekan nyelutung nggak waras. Faqila lahu, ada orang yang ngomong sama dia, lau da'auta Allah an yukhaffifa anka, kalau Anda berdoa kepada Allah untuk meringankan penderitaan sakit Anda, kenapa sampai beli dedonga dewek bae sih, jaluk waras nih Gusti Allah, konon kebarangan mah. Faqala ra'aitu Rabbal Izzati fin naum wa huwa yaqulu li, saya mimpi di suatu hari dan tidur saya, Allah berkata kepada saya, aturidu an abtaliyaka bibaliyatin arfa'u laka biha a'la darajat, maukah Anda saya uji dengan satu ujian, satu dengan bala, ibtila dengan bala, dengan rasa sakit, dengan penyakit. Maukah Anda saya coba, maukah kamu aku coba dengan penyakit, yang dengan penyakit itu saya angkat derajat kamu setinggi-tingginya. Mau enggak? Fakultu na'am. Saya jawab, ya, saya mau diberi penyakit yang dengan penyakit itu pangkat saya menjadi naik. Fa'asbaha majzuman, akhirnya dia jatuh sakit. Betapa bahagianya sakit itu kan. Enak, udah sakit tuh ada. Ya, di situ persoalannya. Fanzur haula'i as-sadat, silakan lihatlah para tokoh-tokoh spiritual tadi, as-sadat, jamak sayyidun, jamaknya sadat, maka perempuan sayyidat. Lamma araju min alamil asbahi ila alamil arwah, ketika mereka meningkat dari alam fisik ke alam rohani, falam yabqa lahum na'imun wala azabun, sehingga tidak lagi tersisa bagi mereka kenikmatan apapun dan siksaan apapun. Tidak lagi merasa nikmat, tidak lagi merasa tersiksa. Illa naimul arwah au azabuha, yang ada hanya kenikmatan rohani atau siksa rohani. Kenikmatan fisik dan siksa fisik mah udah nggak ada. Yang ada hanya siksa rohani dan kenikmatan rohani. Begini, mungkin sulit bagi orang yang sudah lama terbenam dalam materialisme untuk memahami kenikmatan rohani. Sebetulnya kalimat rohani sudah sangat populer. Jasmani dan rohani, santapan rohani, ya kan? Rohani menderita, rohani bahagia. Ini sudah tidak ada urusan dengan fisik, dengan jasad. Saya katakan bahwa pernahkah Anda memahami kebahagiaan rohani? Maka kenikmatan jasadi, contohnya gampang, bekakak ayam, sate, sambal goreng, wadon ayu,
jabatan, mobil Mercedes, mobil Jaguar, rumah gedong, berlian, indah. Iya boleh. Nah kalau kebahagiaan rohani apa? Kenikmatan rohani contohnya. Saya katakan ketika Anda mendapatkan kesenangan rohani, mungkin tidak bisa diidentifikasikan jenisnya, tetapi dampaknya, manifestasinya bisa Anda rasakan bahwa semua yang ada di sekitar Anda semuanya indah dan menyenangkan. Suara bayi menangis di malam hari yang dulunya menjengkelkan, sekarang terdengar suara yang sangat merdu sekali. Dulu Anda berjalan diseret-seret seolah-olah kaki berat melangkah. Setelah Anda mendapat kenikmatan rohani, rasanya langkah ini betapa entengnya dan betapa riangnya. Sing maune mangan beli doyan, kehilangan nafsu makan, sekarang terasa makan apapun enak semua. Burung berkicau yang tadinya menjengkelkan, terasa merdunya itu. Ternyata burung berkicau di dahan itu nikmat banget. Dan sampai dulu istri selalu menjengkelkan, dan sekarang melihat istri tertidur ya sambil bernafas kembang kempis, Anda merasakannya dengan penuh rasa keterharuan. Saya kira untuk diuraikan naimul arwah atau azabuha, kenikmatan rohani dan siksa rohani, sehari-hari kita merasakannya, tapi karena kita tidak pernah mengenali rohani kita kok. Sesungguhnya engkau sebagai manusia dan engkau dihormati sebagai makhluk yang mulia adalah bukan karena jasadmu, tapi karena rohanimu itu. Iblis sekali lagi, dia enggan tidak mau bersujud kepada kamu adalah karena iblis melihat jasadmu yang terbuat dari tanah. Iblis tidak melihat apa yang ada di dalam jasadmu itu. Ya. Wa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Ketika tubuhnya kusempurnakan pada waktu embrio itu berusia 4 bulan, ketika bagian-bagian tangan, jari-jari, kuping, mata sudah kelihatan bentuknya, itu 4 bulan usia janin. Wa nafakhtu fihi min ruhi, dan kutiupkan ke dalamnya dari rohku. Itulah ruhani kita. Mulai ada sejak umur 4 bulan itu. Sebelum itu roh yang ada pada dirimu itu adalah roh hayawaniyah, roh kebinatangan, sebagai benalu yang makannya menghisap dari darah ibu melalui plasenta itu. Engkau hidup, engkau bergerak, engkau berkembang, tetapi ruhmu adalah masih ruh binatang. Nah ini yang jadi persoalan, bahwa kita ini harus sadar ada jasad, ada ruh. Kalau jasad ada binasanya, ada rusaknya. Tapi kalau ruh, bagaimana rusaknya? Bagaimana rusaknya? Ruh ada bentuknya enggak? Ada. Ada, namanya jasadur ruh. Seperti apa bentuknya? Ya seperti jasadmu. Ketika rohani bertemu dengan rohani, bisa mengenal Anda adalah si Anu, Anda adalah si Anu, sekalipun masing-masing sudah tidak membawa jasad. Nah ini kemungkinan orang-orang yang mengklaim saya bisa menemukan ruh, sebetulnya masih belum ruh, masih jasadur ruh. Begitu kita bisa mengupas jasadur ruh, hilang. Yang ada tinggallah cahaya. Ada bentuknya enggak? Ada. Bentuk cahayanya ada, pun bisa saling mengenal. Begitu cahayanya hilang lagi, itulah aku. Setelah itu Anda tidak tahu lagi. Di penghujungnya urusan rohani adalah urusan Allah. Mau meneliti silakan. Di penghujungnya Anda pasti akan mengatakan saya tidak tahu. Boleh meneliti? Boleh.
Itu yasalunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, itu bukan larangan untuk meneliti ruh, bukan larangan. Hanya pemberitahuan urusan Tuhan. Mau meneliti silakan. Ada kemajuan ada. Iya, terus lagi ada lagi dan tidak berpenghujung akhirnya. Dan akhirnya sampai kapanpun Anda di penghujungnya akan mengatakan tidak